Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revanisa Dwi Muhakaida dengan NIM 2280210045 Pendidikan Fisika. Di sini saya akan memaparkan materi tentang iman, Islam, dan ihsan. Langsung saja. Yang pertama, definisi iman. Kata iman berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk masdar dari kata kerja amana, yu'minu, imana, yang mengandung beberapa arti, yaitu percaya, tunduk, tentram, dan tenang. Pengertian iman adalah membenarkan dengan hati, diikrarkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Iman secara bahasa berasal dari kata asman yu'minu limanan, artinya meyakini atau mempercayai. Pembahasan pokok akidah Islam berkisar pada akidah yang terumuskan dalam rukun iman, yaitu yang pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikatnya. Ketiga, iman kepada kitab-kitabnya. Keempat, iman kepada rasul-rasulnya. Kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada takdir Allah. Selanjutnya, definisi Islam. Kata Islam berasal dari bahasa Arab, adalah bentuk masdar dari kata kerja islama, yuslimu, islama, yang secara etimologi mengandung makna sejahtera, tidak cacat, selamat. Seterusnya, kata salam dan slim mengandung arti kedamaian, kepatuhan, dan penyerahan diri. Dari kata-kata ini dibentuk kata salam sebagai istilah dengan pengertian sejahtera, tidak tercela, selamat, damai, patuh, dan berserah diri. Dari uraian kata-kata itu, pengertian Islam dapat dirumuskan taat atau patuh dan berserah diri kepada Allah. Pengertian Islam menurut istilah yaitu sikap penyerahan diri atau kepasrahan, ketundukan, kepatuhan seorang hamba kepada Tuhannya dengan senantiasa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, demi mencapai kedamaian dan keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat. Islam sebagai agama maka tidak dapat terlepas dari adanya unsur-unsur pembentukannya, yaitu berupa rukun Islam, yaitu yang pertama, membaca 2 kalimat syahadat, yang kedua, mendirikan sholat 5 waktu, yang ketiga, menunaikan zakat, yang keempat, puasa Ramadan, yang kelima, haji ke Baitullah jika mampu. Selanjutnya, definisi ihsan. Kata ihsan berasal dari bahasa Arab, dari kata kerja yaitu ahsana yuhsinu ihsana, yang artinya perbuatan baik. Para ulama menggolongkan ihsan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, ihsan kepada Allah, yang kedua, ihsan kepada diri sendiri, yang ketiga, ihsan kepada sesama manusia, yang keempat, ihsan bagi sesama makhluk. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa ihsan memiliki satu rukun, yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab
radhiyallahu anhu dalam kisah jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Jibril ketika ia bertanya tentang ihsan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Maka bila engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu." Selanjutnya, kolerasi iman, Islam, dan ihsan. Secara teori, iman, Islam, dan ihsan dapat dibedakan, namun dari segi praktiknya tidak dapat dipisahkan. Satu dan lainnya saling mengisi. Iman yang menyangkut aspek keyakinan dalam hati, yaitu kepercayaan atau keyakinan, sedangkan Islam artinya keselamatan, kesentosaan, patuh, dan tunduk, dan ihsan artinya selalu berbuat baik karena merasa diperhatikan oleh Allah. Beribadah agar mendapatkan perhatian dari Sang Kholik sehingga dapat diterima olehnya, tidak hanya asal menjalankan perintah dan menjauhi larangannya saja, melainkan berusaha bagaimana amal perbuatan itu bisa bernilai plus di hadapannya. Sebagaimana yang telah disebutkan tadi, kedudukan kita hanyalah sebagai hamba, budak dari Tuhan. Sebisa mungkin kita bekerja, menjalankan perintahnya untuk mendapatkan perhatian dan ridhonya. Inilah hakikat dari ihsan. Dari pemaparan tadi, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Islam, iman, dan ihsan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Islam adalah satu-satunya agama yang diakui Allah di sisinya. Sedangkan iman adalah keyakinan yang menjadi dasar akidah Islam. Keyakinan tersebut kemudian diwujudkan melalui pelaksanaan kelima rukun Islam. Sedangkan pelaksanaan rukun Islam dilakukan dengan cara ihsan sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah dan barometer tingkat keimanan dan ketakwaan seorang hamba. Maka Islam tidak sah tanpa iman, dan iman pun tidak sempurna tanpa ihsan. Sebaliknya, ihsan adalah mustahil tanpa iman, dan iman pun tidak akan terwujud tanpa adanya Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.